Ya bukan latihan kemarin, kita lanjut lagi materinya yuk. Dalam kesempatan kali ini akan kita bahas tentang teknik integral. Teknik ini akan memudahkan kita untuk mengintegralkan fungsi yang dibentuk dari perkalian dua buah faktor. Katakanlah faktor tersebut A kali B. Yakni ada bentuk fx sama dengan u kali du, dan ada juga bentuk fx sama dengan u kali dv. Bentuk fx sama dengan u kali du ini maksudnya adalah salah satu faktor itu berhubungan dengan diferensial dari faktor yang lainnya. Jadi kalau tadi saya permisalkan A dengan B, salah satu faktor katakanlah A ketika diturunkan itu terdapat hubungan dengan kelompok lainnya, yakni B. Makanya bentuknya U kali DU. Sedangkan bentuk fx sama dengan U kali dv maksudnya adalah ketika salah satu faktor tidak berhubungan ketika didiferensialkan dengan faktor lainnya. Jadi ketika kelompok yang salah satu didiferensialkan itu tidak berhubungan dengan kelompok lainnya, begitu juga sebaliknya. Ketika kelompok lainnya didiferensialkan juga tidak berhubungan dengan salah satunya. Nah, bentuk fx sama dengan u du ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan teknik integral substitusi. Di sini kita menggunakan substitusi. Sedangkan bentuk fx sama dengan u kali dv kita akan menggunakan teknik integral parsial. Bentuk umum dari integral substitusi ini adalah integral u kali du. Kita akan nanti mengintegralkan, kita nanti akan memaksa salah satu faktor itu menjadi variabel baru yaitu u, dan kemudian menyatakan faktor lainnya sebagai turunan atau diferensial dari faktor u itu sendiri. Sedangkan bentuk umum dari integral parsial bentuknya kira-kira begini: integral dari u kali dv itu sama dengan u kali v dikurang integral dari v kali du. Berikutnya akan kita coba bahas contoh masing-masing teknik tersebut. Contoh berikut ini akan membahas penggunaan teknik integral dalam menyelesaikan integral fungsi yang berbentuk atau dari perkalian dua buah faktor. Nah, langkah pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi apakah masalah ini termasuk bentuk UDU atau termasuk bentuk UDV. Untuk ini saya akan menyelidikinya di tempat lain. Kita akan tulis masing-masing kelompoknya. Kelompok pertama, kelompok kedua. Berikutnya akan kita abaikan kurungnya. Kemudian juga akan kita abaikan dulu pangkat di luar kurung ini, sehingga kita fokus pada fungsi dasar dari kelompok-kelompok tersebut. Kita akan turunkan satu demi satu. Kelompok pertama diturunkan menjadi 1, kemudian kelompok kedua diturunkan menjadi 2-nya maju ke depan, pangkatnya sekarang tinggal 1. Lanjut, 1-nya di sini maju ke depan 1 kali 4, pangkatnya tinggal 0, kemudian 3 tanpa variabel diturunkan 0. Selanjutnya akan kita hubungkan secara menyilang. Maksudnya seperti ini: apakah 1 sebagai turunan ini memiliki hubungan atau kelipatan dari faktor lainnya? Ternyata tidak. Sekarang bagaimana kalau seperti ini? Apakah 2x tambah 4 sebagai turunan dari kelompok ini memiliki hubungan dengan faktor lainnya? Ternyata 2x tambah 4 merupakan kelipatan dari x tambah 2. Ini artinya masalah ini termasuk kelompok UDU karena salah satu turunan dari faktor merupakan kelipatan atau berhubungan langsung dengan faktor lain. Nah, untuk itu akan kita gunakan teknik integral substitusi. Langkah berikutnya adalah kita melakukan permisalan. Kita misalkan sebuah kelompok yang berhasil kita turunkan punya hubungan tadi sebagai variabel baru yakni u. Ini yang ketika diturunkan punya hubungan. Yang kita misalkan
misalkan hanya fungsi dasarnya saja, pangkatnya tidak termasuk dalam permisalan. Langkah berikutnya kita turunkan ini. Diferensial U terhadap X, seperti tadi, 2-nya maju ke depan, pangkatnya tinggal 1. Berikutnya 1 di sini maju ke depan menjadi pengali dari 4, pangkatnya tinggal 0, maka variabel tidak lagi ditulis. 3 kali X berpangkat 0, 0-nya maju ke depan, maka 0 kali apapun 0. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengganti dx pada soal asli ini dengan informasi dari sini. Untuk itu dx yang akan kita ganti wajib sendirian dalam sebuah ruas, sehingga posisi dx di ruas sebelah kiri sebagai pembagi akan kita tempatkan di ruas sebelah kanan. Pembagi akan menjadi pengali. Selanjutnya dx akan kita misalkan, maka dia harus sendirian. Untuk itu kelompok ini akan kita pindah ke ruas kiri. Pengali pindah menjadi pembagi. Nah, selanjutnya kita tulis kembali soal aslinya dengan memanfaatkan apa yang sudah kita lakukan permisalan di sini. Integral X tambah 2. Kelompok ini sudah kita misalkan tadi sebagai U, maka kita tulis sebagai U saja. Pada soal dia memiliki pangkat 5. dx akan kita gunakan ini, sehingga kita ganti atau kita substitusi dengan du per 2x tambah 4. Berikutnya kita coba lihat bahwa faktor ini dengan faktor itu memiliki hubungan, yaitu ketika disederhanakan akan menjadi 1/2 karena pembagi di sini merupakan kelipatan dari sana, sehingga sederhana bentuk berikutnya adalah ini dibagi itu menghasilkan 1/2 U berpangkat 5 du. Bentuk terakhir ini adalah sebuah pengintegralan variabel U terhadap U, sehingga kita bisa langsung menggunakan sifat pengintegralan. Pangkat 5 ketika diintegralkan menjadi U berpangkat 6, karena pangkatnya baru saja naik akan muncul pembagi 6, kemudian kita sesuaikan koefisiennya seperti itu. Ketika sudah selesai tinggal ditambah C. Selanjutnya kita tinggal menyederhanakan perkalian pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. U nya kita kembalikan pada permisalan tadi, yakni X kuadrat ditambah 4X dikurang 3. Kali ini hasilnya sudah memiliki pangkat 6 ditambah C. Berikutnya akan kita coba pecahkan masalah berikut ini. Dalam contoh soal yang kita hadapi sekarang mirip dengan contoh soal sebelumnya. Untuk itu kita selidiki kembali apakah ini termasuk jenis U du atau termasuk jenis U dv. Seperti tadi akan kita coba selidiki di tempat lain dulu. Kelompok pertama 4x dikurang 3, saya abaikan dulu pangkat di luar ini. Kemudian kelompok kedua 5 dikurang 2x. Untuk kelompok pertama ketika diturunkan akan menjadi 4, sedangkan kelompok kedua diturunkan akan menjadi negatif 2. Kemudian kita hubungkan secara menyilang apakah kita dapat menyatakan 4 sebagai kelipatan dari 5 dikurang 2x? Tidak. Kemudian yang ini, apakah negatif 2 dapat kita nyatakan sebagai kelipatan dari 4x dikurang 3? Juga tidak, karena tidak ada satupun hubungan antara salah satu diferensial kelompok dengan kelompok lainnya, maka ini termasuk jenis U dv. Nah, untuk ini kita akan coba pilih mana yang menjadi kelompok U dan mana yang menjadi kelompok V. Sangat disarankan untuk memilih U itu dengan derajat lebih kecil atau terlebih rendah. Maksudnya yang ketika diturunkan akan lebih dekat dengan 0. Di sini berderajat 2. Kita lihat pangkat tertinggi dalam kelompok itu, pangkat tertinggi 1, kemudian pangkat di luar 2, maka 1 kali 2. Level tertinggi ketika dalam penjabaran ini adalah level 2. Level 2 nanti akan diturunkan menjadi level 1, diturunkan lagi akan menjadi level 0 atau konstanta, dan konstanta diturunkan menjadi 0.
perlu 3 langkah. Sedangkan di sini derajat tertinggi dalam kelompok adalah pangkat 1, dan di pangkat pada luar kurung ini pangkat 4, artinya 1 berpangkat 4 antar pangkat dikalikan. Maka jabaran ini nanti akan paling tinggi berpangkat 4 atau level 4. Level 4 tadi diturunkan menjadi level 3, diturunkan lagi menjadi level 2, diturunkan lagi menjadi level 1, diturunkan lagi menjadi level 0 atau konstanta, diturunkan lagi akan menjadi 0. Sehingga untuk kelompok ini perlu 3 langkah untuk menjadi 0, sedangkan untuk kelompok yang satunya perlu 5 langkah untuk menjadi 0. Untuk itu akan saya pilih U sebagai kelompok yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan kelompok V adalah dalam proses pengerjaan integral parsial, maka kedua kelompok ini akan kita kerjakan berbeda. Kelompok U akan kita turunkan, sedangkan kelompok V akan kita integralkan. Maka dx di sini akan bergabung dengan kelompok V agar bisa diintegralkan. Di sini kita turunkan. Penurunan ini akan menggunakan teknik aturan rantai. Dalam aturan rantai, bagi Anda yang tidak terbiasa langsung, silahkan menggunakan cekeran. Saya akan demonstrasikan di sini menggunakan cara langsung. Pangkat 2 maju ke depan. Maka di sini pangkat 2 kurang 1 atau 1 tidak perlu ditulis. Kemudian yang termisalkan ini memiliki turunan, yaitu 4. 4 itu akan menjadi pengali. Masih memiliki level 1, kita turunkan lagi. 1 di sini maju ke depan menjadi pengali, sehingga di sini tetap 4 kali 2. Kali ini dia berpangkat 0. Kemudian yang di dalam kurung ini masih bisa diturunkan, yakni 4. Sebuah kelompok berpangkat 0 artinya dia sebuah konstanta, maka baris ini adalah konstanta, diturunkan kembali akan menjadi 0. Perlu 3 langkah. Kalau gitu kita melakukan 3 langkah pengintegralan di sini. Kita integralkan. Integral di sini termasuk jenis integral substitusi, yakni adalah kelompok 1. Kemudian punya hubungan antara turunan dari kelompok lainnya yang negatif 2. Dan negatif 2 merupakan kelipatan dari 1. Sehingga dengan teknik integral substitusi nanti Anda akan mendapatkan bentuk seperti ini. Pangkat 4 naik menjadi pangkat 5. Karena pangkatnya baru saja naik, muncul pembagi 5. Yang ini diturunkan menjadi negatif 2, dan negatif 2 itu akan menjadi pembagi. Masih perlu 2 langkah lagi, kita integralkan lagi ini. Pangkat 5 diintegralkan menjadi pangkat 6, karena pangkatnya baru saja naik, muncul pembagi pangkat 6. Turunan dari kelompok ini adalah negatif 2, maka di sini adalah negatif 2. Kita sesuaikan koefisien awalnya, berarti ada pengali 1/5, ada juga pengali 1/negatif 2. 1 langkah lagi. Pangkat 6 diintegralkan menjadi pangkat 7. Karena pangkatnya baru saja naik, muncul pembagi 7. Sesuaikan. Kelompok ini ketika diturunkan adalah negatif 2, maka muncul pembagi negatif 2. Sesuaikan koefisien di depan ini. Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan indeks. Indeks positif bergantian, negatif, positif, seandainya ada lagi negatif, seandainya ada lagi positif, negatif, begitu seterusnya. Kemudian kita akan hubungkan secara menyilang. Nol kali apapun akan menghasilkan 0. Untuk itu tidak perlu lagi di sini juga. Sekarang tinggal kita tulis ulang integral U dV sama dengan, perhatikan di sini, positif kali sebuah kelompok kali negatif, sehingga hasil akhirnya adalah negatif. Bentuk konstantanya 1 dikali
Negatif 1/2 dikali 1/5 menghasilkan negatif 1/10. 4x dikurang 3 suku berikutnya adalah kita hubungkan ini indeksnya negatif kali negatif kali lagi negatif. Negatifnya muncul ganjil kali sehingga hasil akhirnya adalah negatif. Bentuk sederhana dari bilangan-bilangan yang dikalikan adalah negatif 1/15 suku berikutnya adalah positif kali negatif kali lagi negatif kali negatif. Negatifnya kembali muncul 3 kali ganjil sehingga hasil akhirnya juga negatif. Saya lanjutkan di sini, kurang bentuk sederhana dari 32 per ini adalah 2/105. Pangkat 0 berarti bukan satu, tidak perlu ditulis, tinggal ini. Ketika sudah selesai ditambah C. Perhatikan tiap-tiap suku. Derajat suku di sini adalah derajat 7. Derajat suku di sini juga derajat 7. Derajat suku di sini juga derajat 7. Ini merupakan sebuah keunikan dari teknik integral parsial. Baik, cukup mudah bukan?